Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Putri Maharani dengan NIM 2209025011010 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mendongkrak kualitas pembelajaran. Topik pembahasan yang akan saya bawakan yaitu pengertian mendongkrak kualitas pembelajaran, dan strategi pencapaian kualitas pembelajaran. Tetapi, sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuannya. Pendahuluannya, bab ini membahas masalah tentang upaya mendongkrak kualitas pembelajaran dikarenakan sangat pentingnya masalah tersebut. Hal ini sangat penting dipelajari agar guru maupun pihak-pihak yang lain dapat mengerti dan memahami bagaimana cara memahami upaya mendongkrak kualitas pembelajaran. Dengan memahami upaya mendongkrak kualitas pembelajaran dengan baik, maka guru akan mudah dalam membimbing para peserta didiknya. Jadi, jika guru tidak membekali kepribadian yang baik, maka anak didik tidak dapat bersosialisasi baik terhadap orang yang ada di sekitarnya dan tidak peduli pada kehidupan di sekitarnya. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam bab ini yaitu apa pengertian mendongkrak kualitas pembelajaran, apa itu kualitas pembelajaran, dan apa strategi pencapaian kualitas pembelajaran. Tujuannya, memahami pengertian mendongkrak kualitas pembelajaran, memahami kualitas pembelajaran, dan mengetahui strategi pencapaian kualitas pembelajaran. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mendongkrak kualitas pembelajaran. Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari usaha yang disengaja dan pengalaman yang terkontrol dan tidak terkontrol. Definisi tersebut menunjukkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif permanen pada tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman yang terkontrol dan tidak terkontrol. Dan belajar merupakan proses pemerolehan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan tingkah laku yang mempengaruhi deskripsi dan diagnosa terhadap peristiwa dan manusia. Pembahasan yang kedua yaitu kualitas pembelajaran. Konsep kualitas pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Paradigma tersebut mengandung atribut pokok yaitu relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan memiliki suasana akademik atau akademik atmosfer. Dalam penyelenggaraan program studi, adanya komitmen kelembagaan atau institusional komitmen dari para pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi yang efektif dan produktif. Keberlanjutan atau sustainability program studi serta efisiensi program secara selektif berdasarkan kelayakan dan kecukupannya. Dari sisi guru, kualitas dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu memfasilitasi proses belajar siswanya. Sedangkan dari sisi media belajar, kualitas dapat dilihat dari seberapa efektif media belajar digunakan oleh guru untuk meningkatkan intensitas belajar siswanya. Pembahasan yang ketiga, strategi pencapaian kualitas pembelajaran. Untuk mencapai kualitas pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, di tingkat kelembagaan. Untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di tingkat kelembagaan, yang pertama kita perlu kembangkan berbagai fasilitas kelembagaan dalam membangun sikap, semangat, dan budaya perubahan. Yang kedua, peningkatan kemampuan pembelajaran para guru yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan profesional di sekolah secara periodik. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pembimbingan profesional siswa melalui berbagai kegiatan profesional di sekolah secara periodik. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau yang biasa kita sebut PPL di tempat praktek. Sedangkan dari pihak individu guru, secara operasional, hal yang terkait pada kinerja profesional guru adalah yang pertama, melakukan perbaikan pembelajaran secara terus-menerus berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas atau catatan pengalaman kelas dan atau catatan perbaikan. Yang kedua, mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran di kelas maupun kegiatan praktikum. Yang ketiga,
guru perlu dirangsang untuk membangun sikap positif terhadap belajar yang bermuara pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat, komunitas guru yang penuh dengan diskursus akademis dan profesional dengan nuansa kesejawatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja yang unggul tersebut akan memiliki dampak ganda. Strategi-strategi di atas perlu ditata dan dilaksanakan secara sistematik. Oleh karena itu, strategi apapun yang digunakan diperlukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan 4 langkah bersiklus yang mencakupkan kegiatan merencanakan, mengerjakan, memeriksa, dan mengambil langkah-langkah untuk memacu proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan data empirik dan kerangka konseptual untuk membangun pengetahuan, mengambil keputusan, dan menentukan efektivitas perubahan tingkah laku. Yang ketiga, prediksi dan perbaikan penampilan selanjutnya secara artikulatif. Dan yang terakhir, penggunaan pendekatan bersiklus dan terencana. Itulah pembahasan materi tentang mendongkrak kualitas pembelajaran yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.